Aris Azhar, Direktur Lokataru. Baik, selamat malam semuanya. Saya nggak pandai soal pantun, jadi Nggak usah. saya tidak main pantun. Yang kedua juga kalau kita terusin soal pantun itu nggak mendidik masyarakat dalam konteks hari ini gitu. Saya mulai begini, Bang Karni. Tahun ini tuh 20 tahun reformasi. Tuh aktornya ada di ujung tuh, Ferry itu salah satu tokoh di pergerakan 20 tahun yang lalu. Besok itu 1 tahun penyerangan percobaan pembunuhan terhadap Novel Baswedan. Tanggal 11 April. Nah, tanggal 12 April itu 1 tahun strike, mogok karyawan PT Freeport. Saya menyebut beberapa indikator peristiwa-peristiwa tadi itu untuk saya mau bilang juga kayaknya kita juga terlalu buang-buang energi melihat 2 orang yang sudah pernah bertarung 4 tahun lalu mau bertarung lagi. Yang satu mau melanjutkan, yang satu masih penasaran pengen jadi presiden. Nah, poinnya apa buat isu hari ini gitu, buat masyarakat? Tadi berdebat soal founding fathers, lupa bicara founding mothers, lalu berdebat soal konteks 70 tahun yang lalu, tapi gagal memaknai peristiwa hari ini. Waktu kalau misalnya Pak Arya bicara soal konteks 70 tahun yang lalu, kemerdekaan kita, bagaimana mengisi kemerdekaan, kita itu merdeka bukan hobi waktu itu. Bukan karena kita suka-sukaan atau ada kesempatan, bukan. Indonesia itu menjadi negara, menjadi sebuah republik karena waktu itu sudah ingin menarik garis batas pada apa yang disebut dengan kebiadaban penjajahan itu sendiri, penghisapan, penghidapan dan lain-lain. Kita memaknai kemerdekaan yang lebih dari 70 tahun lalu itu sekedar sebagai sebuah patokan-patokan saja. Hari ini gagal dimaknai. Bicara kemerdekaan, bicara soal independensi, hari ini kita memang independensi. Mungkin saya tidak mau masuk ke apa yang disebut sama Pak Prabowo ya. Tapi tadi saya menyebut ada peristiwa novel saja gagal diselesaikan. Ada intervensi asing, nggak ada. Jadi nggak usah sibuk-sibuk pakai buku yang tebal tuh Pak Fadlizon. Bahwa saya mau bilang bahwa buku itu penting, betul. Tapi yang depan mata, Anda semua nggak ada yang bicarakan. Ya, Komisi 9 ketemu manggil Freeport, manajemen Freeport. Saya tidak diundang tapi saya ngotot datang. Dan dalam forum itu 1,5 jam pertama tidak ada yang bicara soal masalah 8.000 orang yang di PHK. Padahal mereka sedang mogok. Pak Fadlizon, ya, kalau tadi itu misalnya versi pemerintah sudah kirim surat karyawan berulang-ulang ke menterinya Hanif Dakiri yang sibuk main band tapi nggak ada respon. Ya, kita kirim surat ke Pak Jonan SDM karena di Undang-Undang Minerba juga dibilang ada satu pasal bahwa bisnis tambang itu juga harus memperhatikan soal karyawannya, tenaga kerjanya, tidak direspon. Tapi yang oposisi, Pak Fadlizon, waktu dia duduk di VIP, saya duduk di belakang di pesawat. Pak Fadlizon berangkat ketemu sama Freeport di atas, turun ke bawah nginep 1 malam, ketemu dengan karyawan juga tidak. Poinnya apa? Yang berposisi maupun yang oposisi nggak ada yang bicarain soal rakyat, nggak ada yang bicarain soal penderitaannya masyarakat, ya. Sibuk aja soal siapa yang gebrak meja paling pantas, siapa yang gebrak meja bisa menumbangkan, bukan menumbangkan yang zolim, menumbangkan mikrofon tadi dibahas berkali-kali. Buat saya kayak begini, jadi terus kita, mohon maaf Pak Karni juga membuka ruang ini. Tapi buat saya kita buang-buang energi membahas soal gimmick-gimmicknya orang yang mau jadi penguasa. Orang yang mau jadi penguasa menguasai tidak masalah-masalahnya. Gitu. Ada orang udah mau mati, ada orang yang di Freeport itu 40 lebih, anak-anak putus sekolah, 18 orang mati gara-gara BPJS-nya dibunuh dipotong begitu saja oleh perusahaan dan juga BPJS yang tetap diam. Gitu.
Ada ratusan bahkan ribuan pensiunan BUMN yang pensiunnya tidak dibayar, itu nggak dibahas. Nah, jadi menurut saya ini yang concern ini yang sebetulnya masyarakat itu tunggu-tunggu. Masyarakat akhirnya hari ini sangat pragmatis. Yang mau jadi calon caleg, DPRD, DPR, coba ditanya punya duit berapa buat bayar kita. Bahwa mereka mengharapkan bahwa 5 tahun ada perubahan, enggak tuh. Di pemilihan yang kemarin 2014 ada ibu-ibu yang dia bilang di media, saya coblos semuanya karena semuanya ngasih duit sama saya. Dan menurut saya secara kontraktual betul caranya dia begitu. Jujur ya. Jujur. Nah makanya itu akhirnya yang terjadi karena masyarakatnya sudah sangat pragmatis, bukan pragmatis lagi, sudah sangat pragmatis. Dia nggak mikirin soal 5 tahun, dia cuma mikirin duitnya bisa dipakai nggak buat nyayur besok misalnya. Ya kan? Nah, cara-cara yang seperti ini yang menurut saya akhirnya dipakai oleh banyak. Saya juga punya banyak orang yang mau jadi temen, yang mau maju partai A, partai B. Gitu. Ya kan? Cerita juga butuh duit segini nih bro, butuh duit segini nih sob. Gitu. Akhirnya memang caranya yang dikembangkan seperti itu. Makanya akhirnya pertarungan politik soal posisi dan oposisi menurut saya nggak menarik. Karena posisinya sama-sama tidak mengakomodir aspirasinya masyarakat. Bahwa bapak-bapak ini, Bang Akbar saya tahu betul dia orang yang sangat gigih kalau ke lapangan. Tapi temuan-temuan Bang Akbar itu habis di RDPU. Koreksi saya Bang kalau saya salah. Siapa yang mengawal perubahan tindakan, perubahan kebijakan di level kementerian, level institusi, komisi-komisi negara? Semua ngeklik, mau masuk komisi negara A, berteman dapat dukungan dari ini, fotonya ini dipajang, nanti rame, ngelobi ke DPR supaya ini bisa masuk dan lain-lain. Jadi akhirnya sibuk, komunitas politik ini sibuk dengan bagaimana cara ngongkosin dirinya dan mengongkosi praktek kerjanya mereka. Yang dalam ongkos praktek kerja mereka itu misalnya mengambil isu A supaya tetap populis, mengambil isu B supaya tetap dapat perhatian dari ini, ambil posisi ini supaya nggak ngeganggu presiden atau kantor-kantor di sekitar presiden yang ada 3 itu, Seknek, Seskap maupun KSP. Jadi menurut saya sudah sangat memuakkan kebohongan-kebohongan yang ada di level negara. Pak Fadlizon, Ferry, ini teman-teman yang ada di oposisi. Tapi pada hal-hal tertentu, oposisi ya sama aja posisinya. Tidak ada yang merespon. Dikapitalisir isu-isu rakyat hanya untuk ngantemin negara. Negara belanja juga shopping. Mohon maaf, Pak Arya ya. Semua teori Anda baik. Tapi kalau ujungnya presiden cuma naik motor dari sana ke sini dan lain-lain, ada orang yang lagi menderita. Sebentar. Ada orang yang lagi menderita, sedih ngeliat presidennya kayak begitu. Pendukungnya Jokowi senang. Lihat tuh presiden gue. Ya kan? Cuman butuh 2 rodanya bisa digas. Kalau Prabowo butuh kaki 4 kuda. Misalnya kayak gitu. Tapi masalah kita, mereka nuntut bagaimana merespon. Saya suka kadang-kadang nasihatin mereka. Saya kadang-kadang sebenarnya jadi Jokower juga. Udahlah nggak usah. Presiden nggak ngebeli. Nggak perhatiin isu kalian. Kalau kalian loncat dari lantai paling atas Monas, baru mungkin dilihat. Ada ibu-ibu yang demonstrasi tiap hari Kamis depan istana. Itu nggak pernah dijambangi. Ya kan? Tapi begitu yang namanya Rizik Sihab bawa ribuan orang, baru datang presiden. Apakah orang yang menderita harus bawa ribuan orang? Saya bicara seperti ini, saya tahu hak asasi manusia makin tidak populis di para politisi. Tapi kalau mau ngomongin yang satu berdebat bahwa cinta Indonesia dengan cara mengkritik, yang satu lagi bilang bahwa kita butuh persatuan Indonesia, kita sebagai negara butuh konstitusi. Inggris tidak punya konstitusi tertulis, tapi Inggris mengakui bahwa dia punya nilai-nilai konstitusi yang dipakai bernegara. Kalau kita butuh konstitusi, coba Anda lihat lagi konstitusi. Semua politisi bicara konstitusi, itu bicara soal power sharing, power distribution. Tapi tidak ada orang yang baca konstitusi, setengah isi konstitusi itu isinya hak asasi manusia. Tapi ketika pasal-pasal dalam konstitusi diinjak-injak, nggak ada yang mau bela.
bicara pergantian ketua MK, ada yang ngelobi protes. Bicara soal pencalonan, itu mandat konstitusional. Hashtag dibahas dalam pendekatan konstitusional, boleh, saya juga sepakat. Tapi ketika setengah isi konstitusi itu diinjak-injak, itu nggak ada yang mau bicara. Nah, saya tahu bahwa ini eranya era informasi dan era media, kampanye. Ya, tapi ya mbok, kalau kata orang Jawa bilang ya mbok, tega-teganya isinya dikosongin. Ya kan? Jadi beli brandnya aja semua. Yang mau beli kontennya siapa? Kalau ada perdebatan bahwa 2030 Indonesia bubar, saya tuh khawatir ya. Bukan 2030, jangan-jangan hari ini kita udah bubar sebagai bangsa. Coba Anda ingat lagi, bangsa dan negara beda. Lihat konvensi Montevideo, soal bagaimana negara itu harus berdiri. Ada batas negara, ada wilayah, ada rakyatnya. Seperti itu aja, nggak susah. Karena komunitas internasional juga nggak bisa bikin ukuran yang rigid, karena itu sesuai kebutuhan masing-masing. Dijawabnya lewat konstitusi. Jadi kalau cuma sekedar bahwa kita punya lambang negara, kita berpemilu, kita harus punya presiden, insya Allah kita ini negara. Tapi tujuan negara udah nggak ada. Jadi nggak perlu nunggu 2030. Bahwa analisa-analisa yang tadi misalnya di Joint Chief yang ke-17 Amerika itu sebutkan, itu udah banyak memang. Gitu. Itu sudah banyak disebutkan dengan cara-cara yang berbeda. Nah, ini persoalan-persoalan yang menurut saya harusnya bapak-bapak sekalian, ibu juga, saya mohon dengan segala hormat, saya dan teman-teman saya nggak capek ngurusin persoalan masyarakat. Ada orang dipidanain gara-gara beli tanah, terus rumahnya belum, beli rumahnya belum dibayar. Masalah-masalah begitu banyak, ribuan. Kantor polisi itu banyak berkas-berkas orang yang punya duit ngelaporin orang yang nggak kuat. Anda melihat itu nggak sih? Kalau Anda memelihara hanya masalah masalah soal siapa yang lebih tegas, siapa yang lebih santun, siapa yang lebih tenang, mikirin survei, bisnis survei juga makin besar, tiap hari baca survei. Yang survei soal penderitaan masyarakat siapa, Bang Karni? Ya kan? Nah, saya cuma mau bilang begini, di masyarakat hari ini solidaritas penderitaan itu lagi meluas. Lagi meluas. Numpuk dari masa lalu. Kita tahu kalau bicara sama Gerindra, sama pendukung Prabowo, nggak mau bicarain soal hak asasi manusia. Terus kita berharap sama Jokowi, Jokowi juga nggak nyelesain masalah hak asasi manusia. Ya kan? Kalau bapak saya selalu bilang, sami mawon podo wae katanya. Sama aja. Intinya apa? Nggak ada tuh meluruskan apa yang penting buat bangsa ini. Gitu. Nah, jadi menurut saya, bagaimana ya saya mau bilang ya? Saya agak repot juga. Jadi akhirnya cuma jadi bercandaan aja. Orang nggak ada yang, saya nggak pesimistis. Saya nggak pesimistis. Saya terserah lah, istilahnya apa terserah ya, saya nggak pusing juga. Kalau saya berposisi seperti ini karena saya melihat masih ada rujukannya. Gitu. Kalau mau dibilang no way out juga enggak. Harusnya sebagai bangsa bisa menemukan cara. Tapi kita jangan memelihara persoalan pingpong ini aja. Kalau misalnya ada hashtag ganti presiden, Anda mestinya jawab, oke, kita cari yang lebih baik dari PDIP, tapi dari koalisi kami. Kan enak. Kita cari dalam koalisi kami, dari PDIP, dari Golkar, dari mana, dari Nasdem. Siapa yang lebih baik? Cari. Biar Jokowinya juga dididik. Bukan dididik lewat permusuhan dari Prabowo. Di Prabowo, CS, di Gerindra, di PKS. Demokrat di mana posisinya? Belum jelas. Belum jelas. Maksudnya berdirinya di sini sama Pak Karni. Goyang sono bisa, goyang sini bisa. Ya berani juga bicara, jangan juga mengkultuskan. Kita protes mengkultuskan Jokowi. Senyumnya aja kita jadiin hashtag. Jaketnya aja jadi hashtag. Misalnya Pak Arya gitu. Tapi juga jangan mengkultuskan Prabowo. Nah, kalau memang sayang dan cinta dengan negeri ini, dengan bangsa ini, semua kemungkinan untuk menjadi lebih baik harus dibuka.
Gitu. Kalau tadi misalnya Pak Effendi Ghazali ini bilang bahwa soal survei dan lain-lain, ya harus diakui, jangan dipaksakan Jokowi harus tinggi terus surveinya. Nah, mumpung belum ada yang mengumumkan nama-nama. Jadi menurut saya, tapi saya juga mau keluar dari jebakan itu untuk bilang bahwa ada banyak orang baik, tapi baik saja tidak cukup kan? Tapi harus ada juga orang di Indonesia ini, bangsa kita, yang juga berani bekerja. Meskipun saya kalau ngeliat masalahnya luar biasa nih negeri ini masalahnya gitu. Nah, ini yang sebetulnya harusnya kita jawab. Tolonglah dikasih tahu ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi. Perdebatan itu harus lebih substansial. Itu satu. Yang kedua, memang waktunya tinggal dikit, tapi substansinya juga harus turun dan jalan bekerja. Siapa yang ngawal masalah-masalah di bawah? Bicara soal hutang. Bapak-bapak tahu kan? Bapak-bapak kan yang ngebahas soal undang-undang aset negara kan? Undang-undang perampasan aset. Bapak-bapak bisa cerita nanti begitu megang mikrofon. Berapa perampasan aset dari penegakan hukum yang tidak atau belum dikembalikan ke kas negara? Lebih dari 140 triliun. Bisa diolah nggak tuh Pak Arya? Bisa. Aset itu, bukan uang. Gedung, tanah. Bapak ingat DL Sitorus? Soal kebunnya. Sudah dieksekusi belum sama negara? Berapa produksi sawitnya? Ini contoh aja. Mari kita sekarang membahasnya, berbicaranya lebih substansial, menguji. Dan nggak usah takut buat yang pendukung Jokowi. Tinggal balikin. Memang kalau Prabowo jadi presiden, Prabowo bisa nyelesain masalah-masalah yang lebih detail. Kalau berdebatnya hanya soal ketegasan, berdebatnya soal paradigma yang sangat menggunakan bahasa yang eufemistik, penghalusan bahasa. Dan kadang-kadang mohon maaf, pada Jokowi saya melihat banyak silapstik bahasa. Gak ada yang ngebahas soal detail-detail itu. Sekali lagi semuanya akhirnya berujung berebutan rating dengan sinetron. Ini kan sinetron semua. Kalau buku tadi yang dikutip Prabowo itu misalnya fiksi dengan rujukan-rujukan data ilmiah, dibahasakan dengan cara bahasa bento, Soeharto diganti bento. Kalau ini fiksi-fiksi tanpa referensi. Kalau pilot dibilang mengawang-awang, tapi itulah space-nya pilot. Dia memang tugasnya terbang. Tapi kalau fiksi tanpa referensi, dia out of nowhere. Nah, sampai di situ sebetulnya bukan bangsa, bukan para petinggi, tapi rakyat yang sudah di depan mata melihat sebenarnya republik ini tidak ada gunanya buat mereka. Iya. Begitu. Bukan pendukung partai rakyat. Bukan rakyat yang mendukung partai. Saya bicara rakyat yang dimenderitakan, yang pensiunnya tidak dibayar, yang BPJS-nya dipotong. Ya kan? Bagaimana Anda pikirkan bagaimana menjemput mereka, Pak Arya? Yang ibu-ibu anaknya dibunuh, ditembak 20 tahun lalu. Yang berjuang bersama Ferry. Kalau Ferry menuntut adanya penuntasan pelanggaran HAM, itu bukan karena Ferry anggota partai. Itu karena dia memang hutang sejarah. Republik ini ketika bicara demokrasi, hutang sama orang-orang, anak-anak muda yang dibunuh pada 20 tahun lalu. Orang yang dibakar hidup-hidup 20 tahun lalu. Bagaimana kita menyelesaikannya? Sekali lagi saya kutip. Saya pernah berdebat sama Fadlizon 4 tahun lalu ketika mau pemilu. Tapi hari ini kan kita lihat masalah pelanggaran HAM itu bukan cuma masalahnya Gerindra yang tidak mau diutak-atik isu itu. Tapi masalah partai hari ini dan penguasanya juga nggak mau menyelesaikan masalah itu. Dan buat Demokrat dikit, termasuk Demokrat juga nggak mau nyelesain. Ya kan? Gitu. Nah, sekali lagi saya mau menutup. Tim Mencari Fakta itu dibentuk zaman Presiden SBY. Betul. Tapi nggak tuntas juga. Ya karena memang harus ada yang ujungnya nama Hendro Priyono nggak didorong diperiksa di polisian, ya kan? Gitu. Nah, tapi saya mau bilang begini, sudahlah nggak usah berdebat. Pada ujungnya kalau mau kembali pada persoalan rakyat, ujungnya rakyat itu nunggu negara.
Kalau ngomongin negara, jangan lempar-lemparan hutang sana lebih besar, hutang kami lebih kecil, dan lain-lain. Namanya teori negara, teori continuity. Emang kalau Jokowi jadi presiden pindah lapak? Pindah wilayah? Tidak. Size of this country tetap sama. Jumlah pulaunya tetap sama. Yang bisa mengurangi pulau, itu bukan presiden, tapi air laut. Air laut. Tempatnya tetap sama. Jadi yang namanya Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, dia adalah continuity. Jadi sekarang mari pikirkan, kalau misalnya mau hashtagnya ganti presiden, ya kan? Kalau misalnya Prabowo ataupun siapapun mau meneruskan, ayo duduk bareng-bareng, buka peta. Bagaimana menyelesaikannya? Saya bukan muak, saya bukan pesimis. Saya menagih haknya orang, bukan menagih babak bonus. Saya nagih haknya manusia-manusia yang hidup di negeri ini. Saya bukan nagih babak bonus, saya nggak nyari babak bonus. Kita bukan minta lebih kok, enggak. Kita minta haknya mereka dikembalikan. Kira-kira begitu, Bang Karni. Makasih. Saya mau jawab Aris kalimat pendek. Karena yang dia minta hampa untuk dicapai. Kenapa? Karena politik itu akan menentukan siapa nanti yang akan memiliki kekuasaan, bukan yang memiliki kebenaran. Paul Krugman, ekonom Amerika. Kita rehat sejenak.